Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Kinetika Hidrolisa Kulit Pisang Kepok menjadi glukosa menggunakan katalis asam klorida. Anggota kami terdiri dari saya sendiri Devi, Dwi Agustin, Neng Maya, Hadi Maulana, M. Abdul Govin, Rafli Permadi, Sifa Aulia Ramadena, Sifa Aulia Herditias, dan Rivi Zeria Mutakin. Berikut adalah topik yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu ada metode penelitiannya, kedua hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pendahuluan. Pisang itu merupakan buah klimaterik yang artinya dia itu memiliki fase perkembangan dengan meningkatnya ukuran buah dan meningkatnya kadar karbohidrat yang terakumulasi dalam bentuk pati. Pati itu merupakan homopolimer glukosa dengan ikatannya itu alfa-glikosidin. Fraksi terlarut dalam pati itu disebut amilosa dan fraksi tidak terlarut disebut dengan amilopektin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Dwi Agustin, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hidrolisis pati terjadi antara reaktan pati dengan reaktan air. Reaktan ini adalah orde 1 karena reaktan air yang dibuat berlebihan sehingga perubahan reaktan dapat diabaikan. Reaksi hidrolisis pati dapat menggunakan katalisator ion H+ yang dapat diambil oleh asam. Reaksi terjadi pada hidrolisis pati adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kami akan membahas mengenai metode penelitian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rafli Permadi akan menjelaskan tahap penelitian. Tahap penelitian dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan bahan, yang kedua tahap hidrolisis, yang ketiga tahap analisis hasil. Selanjutnya bagian kerja. Pertama, kulit pisang dibersihkan dari kotoran, kemudian dicuci bersih, lalu diiris kecil-kecil. Dikeringkan pada oven dengan suhu 105 derajat. Kemudian dihaluskan kulit kelopak yang sudah kering dengan cara diblender hingga berbentuk serbuk. Kemudian diayak serbuk kulit pisang pada ayakan 80 mes. Pastikan sebanyak 25 gram dimasukkan ke dalam larutan HCl dengan konsentrasi 2,5 N. Berfungsi sebagai katalisator dan air sebagai pereaksi. Selanjutnya, reaksi dijalankan dalam rangkaian alat hidrolisis. Reaksi dilakukan pada suhu 80, 85, 90, 95, dan 100 derajat Celcius yang divariasikan setiap selang waktu 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 menit. Diambil sampel untuk analisis. Yang kedua, kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Rivi Zeria Mutakin akan melanjutkan pengaruh temperatur dan waktu terhadap kadar glukosa. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa kadar glukosa dipengaruhi oleh waktu. Semakin lama waktu operasi, maka semakin banyak kadar glukosa. Hal ini disebabkan karena semakin lama waktu hidrolisa, maka semakin banyak kadar glukosa yang terurai oleh katalis asam klorida, sehingga menghasilkan kadar glukosa yang lebih banyak. Hal yang sama juga terjadi terhadap kenaikan temperatur operasi. Semakin lama temperatur operasi, maka kadar glukosa yang terbentuk juga semakin banyak. Tabel menunjukkan bahwa kadar glukosa tertinggi pada waktu 60 menit adalah pada temperatur 100 derajat Celcius dengan kadar glukosa yaitu 10,7 mg per mili. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Hadi Maulana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hubungan waktu dengan yield pada berbagai suhu. Baik, dapat dilihat pada grafik, nilai yield mengalami peningkatan seiring meningkatnya waktu operasi dari 10 menit sampai waktu 60 menit. Peningkatan nilai yield ini disebabkan karena tingginya konsentrasi katalis akan mempercepat berlangsungnya reaksi. Selain itu,
Dengan meningkatnya temperatur akan memperluas permukaan partikel-partikel zat bereaksi, sehingga mempermudah terjadinya reaksi antara zat satu dengan zat lainnya. Saya Siva Oliharditias akan membacakan hasil perhitungan dan data pengamatan hubungan antara min-len 1 min-x dan pada berbagai suhu. Dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mengetahui order reaksi dan nilai konstanta kecepatan reaksi hidrolisis ini, dicoba order 1 semu. Maka dengan menggunakan persamaan kinetika akan diperoleh persamaan hubungan konversi dengan waktu, yaitu min-len 1 min-x sama dengan KT. Sehingga apabila dibuat grafik hubungan min-len 1 min-x dengan waktu, akan berbentuk berupa garis lurus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Devi Purnama. Saya akan menjelaskan grafik yang diperoleh dari tabel slide sebelumnya. Hubungan antara waktu dengan min-len 1 min-x. Dapat dilihat pada temperatur 80 derajat diperoleh R kuadrat sebesar 0,985. Pada temperatur 85 derajat diperoleh R kuadrat sebesar 0,961. Pada temperatur 90 derajat diperoleh R kuadrat sebesar 0,989 dan pada temperatur 95 derajat diperoleh R kuadrat 0,966. Selanjutnya, untuk pada temperatur 100 derajat Celcius dapat dilihat grafiknya diperoleh R kuadrat sebesar 0,986. Nah, dapat disimpulkan dari seluruh hasil grafik tadi dapat dilihat bahwa semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi pula konstanta laju reaksinya. Nilai konstanta laju reaksi ini dia dipengaruhi oleh sifat reaksi dan suhu. Kenapa? Karena naiknya suhu reaksi pasti suplai energi untuk mengaktifkan reaksi dan tumbuhan antar reaksinya itu akan meningkat juga, sehingga produk yang dihasilkannya itu juga jadi lebih banyak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Muhammad Abdul Govin. Di sini ada mempengaruhi nilai konstanta kecepatan reaksi dengan suhu Kelvin pada berbagai suhu. Perubahan suhu mempengaruhi harga tetapan laju K. Semakin tinggi suhu, konstanta kecepatan reaksi akan semakin besar, dengan semakin berkurangnya energi aktivasi, sehingga semakin mudah reaksi berlangsung. Dalam gambar dapat kita lihat yaitu suhu dengan satuan Kelvin, kemudian ada regresi yang didapat yaitu 0,878. Terima kasih. Baik, saya Siva Ramadina. Kesimpulan dari jurnal ini, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi katalis asam klorida dan suhu hidrolisa, maka kadar glukosa yang diperoleh akan makin besar. Kadar glukosa terbesar adalah 10,7 mg diperoleh pada kondisi operasi 100 derajat Celcius pada waktu 60 menit. Yang kedua, semakin tinggi konsentrasi katalis dan semakin lama waktu operasi yang digunakan, maka konversi reaksi semakin besar. Pada waktu yang sama, semakin tinggi suhu reaksi, maka semakin besar pula hasil konversinya. Yang ketiga, reaksi hidrolisis kulit pisang kepok menghasilkan glukosa yang terjadi merupakan reaksi order 1 semu terhadap pati. Terima kasih. Saya Hadi Maulana akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hubungan waktu dengan yield pada berbagai suhu. Baik, dapat dilihat pada grafik, nilai yield mengalami peningkatan